Nah, cukup menuai polemik lah ya. Namun untuk kita ingatkan juga kepada pemirsa di rumah bahwa tayangan pada pagi hari ini tuh bukan untuk mengajak maupun mendorong anak, remaja maupun siapapun untuk menggunakan ganja secara bebas. Namun kita di sini akan membuka diskusi terkait dengan bahaya dari ganja dan juga apakah ada manfaat ganja terkait dengan pelayanan medis ya. Oke, nah jika kita mengingat Vita dan juga pemirsa pada tahun 2017 lalu ada kasus hukum Fidelis yang kemudian harus dijatuhi hukuman penjara selama 8 bulan dikarenakan menanam tanaman ganja di rumahnya karena untuk kebutuhan pengobatan sang istri. Nah, jika kita mengingat pada kasus tersebut ini terjadi pada tahun 2017 lalu di mana berawal dari istri pelaku yang mengalami sakit sringomilea di mana pelaku yang berkeyakinan ini ganja mampu menjadi obat penyakit istrinya yang kemudian nekat menanam ganja di rumahnya. Jadi sosok yang kita lihat ini sempat dituntut ya oleh majelis hakim 8 bulan kalau tidak salah ya. 8 bulan. Ini lebih tinggi tuntutannya dibandingkan dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum ketika itu, yaitu menuntut 5 bulan penjara. Ya, dan pada saat pemeriksaan tes urin pun kemudian pelaku ini atau Fides ini kemudian dinyatakan negatif dari narkotika, di mana kemudian dirinya tetap harus menjalani proses hukum ya, karena kemudian pada saat hukum berlangsung dinyatakan bersalah gitu ya. Ya, kita akan diskusikan hal ini lebih lengkap mengenai respon dari PBB yang menyetujui rekomendasi dari WHO untuk melegalkan ganja sebagai hal untuk kemudian hal medis ya. Kita akan langsung perbincangan hal ini bersama dengan 2 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Ada peneliti adiksi Bang Hari Nugroho dan juga Ketua Umum DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika Granat, Bang Henry Yosodiningrat. Selamat pagi, Selamat pagi, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Saya mau langsung ke Bang Hari. Bang Hari, kalau kita melihat saat ini status dan juga peraturan dari penggunaan ganja di Indonesia ini seperti apa? Apakah memang bisa dikonsumsi hanya untuk keperluan medis atau seperti apa, Bang Hari? Ya, kalau dilihat dari Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, di Indonesia tentu saja ganja ini masuk ke dalam golongan 1 gitu ya. Golongan 1 ini artinya adalah memang kemungkinan untuk mengalami kecanduan atau di abuse itu sangat besar, dan juga tidak ada manfaat atau untuk kepentingan medisnya itu tidak bisa digunakan seperti itu. Jadi memang kalau secara aturan di Indonesia ganja ini masuk ke dalam golongan 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 gitu. Bang Hari, kita membahasnya dalam hal ini konteksnya adalah Bang Hari sebagai salah satu pakar adiksi, kemudian juga merupakan seorang dokter. Bisa dijelaskan tidak sebenarnya, ini juga pertanyaan jadi dari banyak pihak masih pro dan juga kontra. Sebenarnya ganja ini betul-betul memiliki pengaruh terhadap pengobatan medis tidak sih, Bang? Ya, kalau dari riset-riset yang berkembang di dunia saat ini memang ada beberapa kanabinoid ya, jadi tidak semua bagian dalam ganja itu kemudian digunakan untuk kepentingan medis, tapi hanya kanabinoid tertentu yang kemudian diteliti untuk beberapa pengobatan ya. Ada jadi, jurnalnya? Iya, ada jurnalnya betul, dan yang digunakan adalah CBD ya, cannabidiol, itu yang digunakan untuk treatment ya. Jadi sampai saat ini sejauh ini bukti yang paling kuat adalah untuk terapi nyeri kronis dan juga untuk terapi kejang ya, khususnya pada epilepsi yang refraktor yang tidak bisa diredakan dengan obat-obatan yang biasa. Tetapi tetap para peneliti juga sampai saat ini ya masih mencari misalnya adalah dosis terapeutik yang aman gitu ya. Dosis terapeutik yang aman, karena kita tidak mungkin memberikan obat-obatan dalam konteks terapi medis gitu ya tanpa kemudian tahu safety dose-nya gitu ya, dosis yang aman itu sejauh mana gitu. Apakah ada efek samping? Karena memang dari riset-riset yang ada, misalnya pada penggunaan CBD ya, CBD oil untuk pengobatan Dravet syndrome ya, misalnya pada epilepsi pada anak-anak yang kemudian tadi tidak bisa reda dengan obat-obatan biasa, ternyata juga ada efek samping yang terjadi ya. Misalnya adalah terjadi yang namanya cannabis hyperemesis syndrome gitu, jadi muntah-muntah yang hebat sampai anak tersebut kemudian mengalami dehidrasi, kemudian juga bahkan nggak bisa makan dan akhirnya kekurangan gizi. Nah, ini yang kadang-kadang tidak di-highlight ya oleh misalnya orang-orang yang kemudian pro ya kepada
ganja gitu ya, khususnya untuk pengobatan gitu, efek samping ini seringkali kemudian tidak di highlight juga gitu. Padahal ketika kita misalnya di dalam dunia kesehatan, ketika kita harus menggunakan sesuatu zat, ya maka kita harus tahu manfaatnya gitu, kemudian juga harus tahu potensi daripada efek sampingnya. Jadi supaya ini kita bisa berimbang dan memang betul-betul mendapatkan manfaat dari zat tersebut. Memang sejauh ini ya sekali lagi bahwa bukti yang paling kuat sejauh ini ada pada pengobatan untuk nyeri kronis dan juga untuk tadi epilepsi seperti itu. Oke, jurnalnya ada tadi disebutkan. Tapi untuk di Jurnalnya Indonesia ada. sendiri, apakah sudah diberlakukan untuk Ya pengobatan di Indonesia medis? sendiri tentu saja tidak ya, karena secara hukum tadi juga kan Golongan ditempatkan satu ya di dalam tadi ya? golongan satu ya. Oke, saya mau ke Bang Henry. Bang Henry, kalau tadi merespon ada dampak negatif dan lain sebagainya yang disampaikan oleh Bang Henry, merespon dari sikap PBB ini, apakah kemudian membuat ganja ini dilegalkan di sejumlah negara lain? Oke, begini. Pertama, saya tidak akan mengintervensi ya hal-hal yang berkaitan dengan ilmu kedokteran atau farmasi ya. Boleh-boleh saja bahwa ganja ini dilegalkan untuk bahan membuat obat. Boleh-boleh saja itu dalam tanda kutip ya. Kalau memang itu sudah merupakan rekomendasi dari Komisi Obat PBB ya. Akan tetapi saya mengingatkan bahwa kita sebagai bangsa, sebagai sebuah negara yang berdaulat, termasuk berdaulat di bidang hukum ya, kita tidak harus mengikuti dan salah kaprah. Nah, apa yang saya maksudkan dengan salah kaprah? Jangan sampai nanti pemahaman publik bahwa pengertian dibebaskan itu termasuk bebas untuk Penggunaan secara menanam, umum gitu ya? ya bebas untuk menanam, bebas peredaran, bebas penggunaan ya. Artinya begini, boleh saja pabrik farmasi di Indonesia mereka menggunakan ganja sebagai bahan untuk membuat obat apa deh, terserah lah ya. Bila perlu kita bikin aturan, ganja ini diimpor khusus untuk itu, karena juga agak terlalu banyak lah kebutuhan untuk membuat obat itu. Yang berhak mengimpor adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan atau pedagang besar farmasi, maksimal kalau dia swasta. Tapi harus dengan kontrol yang ketat ya. Tapi penanaman ya, kemudian peredaran, itu penggunaan itu harus tetap dilarang. Karena kalau itu bebas, salah-salah nanti petani kita nggak ada lagi yang bikin nyetak sawah, kemudian yang nanam buah-buahan, nanam tanaman tahunan. Salah-salah nanti ada beberapa PTP yang beralih dari nanam coklat, mereka jadi nanam ganja gitu ya. Oke, nah ini menarik Bang Henry. Kalau Bang Henry menyatakan seperti itu, apakah kemudian habit orang Indonesia ini bisa menjadi celah untuk sebagian masyarakat menjadikan ini sebagai alasan untuk penggunaan ganja? Nanti jawabannya usai jeda ya Bang Henry ya. Kami akan kembali hadir sesaat lagi.